Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Bagir Sahab dari kelas TF4803 dari Prodi S1 Teknik Fisika. Di sini saya akan menjelaskan terkait matkul elektronika digital dengan materi gerbang logika dasar. Nah, di sini saya diberikan sistem keamanan pintu laboratorium secara digital. Pada kasus ini, saya memakai 3 input, yaitu A sama dengan kartu valid, lalu B yaitu PIN benar, lalu C kondisi keamanan atau sensor keamanan. Nah, output dari 3 input berikut yaitu pintu akan terbuka. Nah, jadi pada studi kasus 1 ini, pada rangkaian awalnya, yaitu dengan memakai gerbang logika N dengan menggunakan 3 input, yang dimana input satunya atau A sama dengan kartu akses, lalu input 2-nya atau B sama dengan PIN, lalu input 3-nya atau C sama dengan sensor keamanan. Nah, pintu ini akan terbuka jika seluruh syarat terpenuhi atau nilai inputnya 1, karena ini merupakan gerbang logika N. Jika salah satu inputnya 0, maka pintu tidak akan terbuka. Ini sesuai dengan persamaan logika gerbang logika N, yang dimana Y atau output sama dengan A dikali B dikali C. Lalu pada rangkaian kedua yaitu memakai rangkaian awal tetapi dimodifikasi dengan menambahkan satu input lagi atau tombol override yaitu D atau input keempat. Nah, pintu akan terbuka pada dua kondisi, yaitu jika input A, B, dan C sama dengan 1, walaupun tombol override-nya atau D sama dengan 0. Lalu kondisi kedua, C dan D sama dengan 1, walaupun input A dan B-nya berbeda. Nah, ini menjelaskan bahwa pintu akan terbuka dengan syarat pada sensor keamanannya. Bisa dilihat juga itu foto atau gambar yang di atas merupakan gambar rangkaian awal yang telah saya rangkai di breadboard. Lalu di bawahnya yaitu gambar rangkaian modifikasi yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan 4 input atau ditambahkan tombol override D yang saya sudah rangkai di breadboard. Nah, ini merupakan rangkaian yang saya buat di multisim. Pada rangkaian awal, input A atau input 1 itu masuk di gerbang logika N. Lalu input B juga di gerbang logika N. Nah, di output gerbang logika N ini, atau kaki ketiganya, itu masuk ke input gerbang logika N lagi, memakai jumper, kalau di rangkaian breadboard. Lalu, input bagian ketiganya itu masuk ke gerbang logika N yang sama tetapi di kaki 5. Nah, outputnya yang di kaki 6 yang berupa LED akan tersambung ke ground. Lalu pada rangkaian modifikasi dari rangkaian awal itu memakai 4 input dan memakai kombinasi antara gerbang logika N dan juga gerbang logika OR, yang dimana input A dan B itu masuk di kaki 1 dan kaki 2 gerbang logika N, lalu outputnya gerbang logika N ini atau di kaki 3 itu masuk ke input gerbang logika OR di kaki 1. Lalu untuk input keempat atau tombol override itu akan masuk ke gerbang logika OR. Nah, output dari yang input 1 dan 2 juga itu masuk ke gerbang logika OR. Lalu untuk input yang ketiga, itu masuk ke gerbang logika N, yang berarti di kaki 5. Nah, lalu untuk outputnya gerbang logika OR ini akan ditarik kembali ke gerbang logika OR atau di input 4. Nah, lalu outputnya yang dimana di kaki 6 dari gerbang logika N akan menyambung ke LED. LED ini outputnya lalu tersambung ke ground. Jadi pada rangkaian awal ini saya memakai gerbang logika N, yang dimana jika ingin LED menyala maka seluruh input harus 1 atau ditekan. Nah, ini membuktikan bahwa ini adalah gerbang logika N. Jika hanya salah satu, maka LED tidak akan menyala karena gerbang logika N itu harus seluruhnya 1 nilai inputnya. Tuh, walaupun 2, jika tiga-tiganya ditekan,
maka LED akan menyala. Jadi di sini adalah rangkaian modifikasi dari rangkaian awal, yang dimana di sini memakai kombinasi gerbang logika AND dan OR. Nah, hasil simulasi pada rangkaian ini atau rangkaian modifikasi ini, LED akan menyala pada dua kondisi. Jika saklar ABCD atau button ABCD ditekan bersamaan, maka LED akan menyala. Nah, pada kondisi yang kedua, LED akan menyala jika button C dan D atau dari input C dan D itu ditekan bersamaan, maka LED akan menyala walaupun input A dan B-nya tidak ditekan, tetap akan menyala. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem keamanan tetap menjadi syarat utama. Sistem keamanannya itu ada di button C. Jadi jika button C tidak ditekan, maka LED tidak akan menyala atau outputnya tidak akan berhasil. Tabel kebenarannya untuk yang rangkaian awal atau yang memakai hanya satu gerbang logika yaitu N. Lalu rangkaian kedua yaitu rangkaian modifikasi yang persamaannya berubah menjadi Y atau output sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah D karena ada gerbang logika OR, lalu dikalikan dengan C. Nah, untuk analisis rangkaian, pada rangkaian ini pada rangkaian yang awal, LED akan menyala saat input A, B, dan C sama dengan 1. Nah, jika salah satu inputnya 0, maka LED-nya tidak akan menyala. Karena ini gerbang logika N. Pintu hanya akan terbuka jika semua syarat terpenuhi. Lalu untuk hasil simulasi rangkaian modifikasi itu, LED akan menyala pada dua kondisi, yang dimana jika input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, input C sama dengan 1, lalu input D-nya sama dengan 0. Lalu pada kondisi kedua, yaitu input C sama dengan 1 dan input D-nya sama dengan 1. Mau input A dan B-nya berubah-ubah, itu tidak masalah, LED tetap akan menyala. Nah, jika input C-nya sama dengan 0, maka LED tidak akan menyala meski input D-nya sama dengan 1 atau tombol override-nya ditekan. Nah, lalu selanjutnya pada studi kasus 2 yaitu optimasi jumlah gerbang. Diberikan fungsi logika yaitu Y atau output sama dengan dalam kurung A tambah B, lalu dikalikan dalam kurung A tambah C. Nah, ini untuk variabel keterangannya ya. A sama dengan input 1 dan lain-lain. Nah, output Y-nya akan terjadi berdasarkan kombinasi ketiga input tersebut. Lalu analisis masalahnya. Nah, pada studi kasus 2 ini, rangkaiannya menggunakan dua gerbang logika OR dan juga satu gerbang logika N, yang dimana output, nah di sini saya memakai outputnya LED lagi. Output LED akan menyala jika input A sama dengan 1, lalu input A sama dengan 0, tetapi input B dan C-nya sama dengan 1. Nah, jadi LED akan menyala pada dua kondisi tersebut. Lalu untuk rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian penyederhanaan dari rangkaian awal yang ada di studi kasus 2. Nah, setelah disederhanakan menggunakan aljabar boolean, persamaannya berubah menjadi seperti ini, yaitu output atau Y sama dengan A ditambah dalam kurung B dikali C. Nah, untuk rangkaian penyederhanaan ini memakai satu gerbang logika OR dan satu gerbang logika N. Tetapi output dari kedua rangkaian ini tetap sama ya. Nah, ini merupakan rangkaian yang saya buat di multisim. Pada rangkaian awal ini, karena hanya memakai 3 input, lalu 2 gerbang logika OR dan 1 gerbang logika N, maka input A itu masuk ke gerbang logika OR dan juga gerbang logika OR yang kedua, jadi keduanya tersambung. Lalu untuk input yang B atau yang kedua itu masuk ke input gerbang logika OR yang kedua. Nah, untuk input yang ketiga ini masuk ke gerbang logika OR
yang pertama di inputnya. Jadi pada studi kasus 2 rangkaian awal ini saya memakai kombinasi gerbang logika AND dan gerbang logika OR, yang dimana saklar A-nya menyambung kepada input gerbang logika OR 1 dan input gerbang logika OR 2, lalu outputnya masuk ke gerbang logika AND, yang dimana LED akan menyala saat A sama dengan 1 dan juga saat A-nya sama dengan 0 tetapi B dan C-nya sama dengan 1. Maka dari itu kita buktikan apakah benar atau tidak. Ini saat A sama dengan 1, apakah LED akan menyala? LED menyala. Lalu pada kondisi kedua yang dimana A sama dengan 0, lalu B dan C-nya sama dengan 1, harusnya nyala. Kita coba. Nyala. Jadi ini adalah rangkaian terakhir yang dimana pada studi kasus 2 ini merupakan rangkaian penyederhanaan dari rangkaian awal yang di studi kasus 2. Ini memakai gerbang logika OR, lalu gerbang logika AND. Nah, LED akan menyala pada dua kondisi, sama seperti rangkaian awal. Jika A sama dengan 1, maka LED akan menyala walaupun B dan C-nya 0 ataupun 1. Benar, lalu pada kondisi kedua yaitu saat A sama dengan 0 tetapi B dan C-nya 1. Nah, itu LED akan menyala. Nah, jadi untuk rangkaian penyederhanaan ini sangat mudah dipahami daripada rangkaian yang awal, juga dianalisisnya gampang. Nah, ini untuk tabel kebenarannya. Untuk rangkaian awalnya, lalu rangkaian yang sudah disederhanakan, bisa kalian lihat sendiri. Nah, analisis optimasi rangkaian. Untuk perbedaannya dari rangkaian yang awal dan rangkaian yang sederhana, rangkaian yang awal ini rangkaiannya lebih rumit, lebih kompleks karena memakai dua gerbang logika OR dan satu gerbang logika AND. Lalu rangkaian awal ini juga lebih susah diamati. Nah, untuk rangkaian yang disederhanakan ini, rangkaiannya lebih mudah dan efisien karena hanya memakai dua gerbang logika. Lalu lebih mudah dianalisis juga dan juga lebih mudah diamati. Nah, dari kedua rangkaian ini, outputnya itu tetap sama. Jadi saya lebih pilih atau lebih suka pada rangkaian yang sudah disederhanakan ini. Nah, sudah di akhir. Terima kasih sudah melihat penjelasan terkait gerbang logika yang saya jelaskan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.